Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang seorang yang mempunyai ilmu hitam dan sangat meresahkan warga kampung sekitar. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Nuri, gadis cantik berusia 10 tahun itu, memandang langit yang sudah berubah warna, bermegahkan oranye kekuningan. Penanda waktu permainnya telah usai. Sepanjang mata memandang, tanah sekitar desa menghijau dengan hamparan sawah, irigasi, perkebunan warga, dan hutan-hutan di sekitarnya. Jarak rumah-rumah sepanjang desa memang tak begitu rapat. Suasana desa sore itu mulai sedikit sepi. Terlihat dari banyaknya warga yang mulai menghentikan aktivitas dan memasuki rumahnya masing-masing. Nuri rindu suasana tempat tinggalnya dulu. Sebelum seluruh keluarganya memutuskan pindah dari Solo ke Pulau Boyan sejak 3 tahun yang lalu. Salah satu alasannya, usaha nenek Nuri yang berprofesi sebagai pengusaha jahit yang sukses mengalami kebangkrutan dikarenakan pemotongan mata uang. Solo termasuk kota yang cukup ramai meski malam menjelang. Berbanding terbalik dengan Pulau Boyan. Pulau Boyan masih termasuk daerah tertinggal dan sangat terisolir pada masanya. Nilam, sahabatnya, sedari tadi tampak gusar mengajak Nuri untuk segera pulang. Meninggalkan tanah lapang yang terletak di dataran tinggi yang dikelilingi persawahan. Nuri, ayo pulang, udah sore. Nuri berdecak, matanya menelisir ke seluruh tanah lapang. Hanya tinggal 5-6 anak, termasuk mereka berdua. Nilam benar, mereka harus segera pulang, meskipun waktu maghrib masih lumayan lama. Bukan tanpa alasan, Nilam mendesak Nuri untuk segera pulang. Gadis kurus berkucir dua itu bisa melihat hal-hal tak kasat mata yang tak bisa dilihat orang kebanyakan. Matanya awas. Seketika para penghuni gaib di tanah lapang mulai berkumpul. Kebanyakan memang para Montianak. Tapi yang cukup membahayakan adalah jin yang terkenal suka menculik anak-anak. Nilam mulai menyadari hal itu ketika matanya tak sengaja menatap dengan salah satunya. Sesosok berwujud nenek tua dengan kulit pucatnya yang berkeriput dan payudara menjuntai hingga ke tanah. Nenek itu menyeringai di balik rimbunan pohon bambu sebelah utara tanah lapang. Nuri melihat sepupunya, Eni, yang masih asik bermain angklek bersama 2 orang temannya. En, pulang yuk, udah sore. Eni memandang kedua temannya, meminta persetujuan. Namun Ani dan Halimah menggeleng bersamaan. Kamu duluan aja Nur, nanggung nih. Nuri melihat mimik muka aneh Nilam ketika melihat sekitar lapangan. Dan ini bukanlah hal yang bagus. Nuri tahu kemampuan spesial yang dimiliki sahabatnya. Yakin kamu? Pulang aja yuk lah. Ntar kalau aku ditanyain emak kamu gimana? Duh, kamu cerewet banget sih Nur. Kalau mau pulang duluan, pulang aja. Ani tetap tak menghiraukan bujukan Nuri. Nur, udahlah, yuk pulang aja. Dari tadi tuh wewe gombel ngeliatin ke arah kita terus. Bisik Nilam kemudian. Nuri bergidik ngeri mendengar pengakuan Nilam. Eni, cepat pulang sebelum maghrib ya. Sautnya khawatir. Akhirnya keduanya mengambil langkah cepat meninggalkan tanah lapang tersebut. Senja berganti malam. Sayup-sayup terdengar suara lantunan anak-anak mengaji dari sebuah musola yang cukup besar. Nur, Nuri. Sontak panggilan itu menghentikan aktivitas ngaji anak-anak termasuk Ustadz Malik. Dilihatnya seorang wanita parubaya, bertubuh tambun dan pria tua di sampingnya menghampiri Nuri. Mimik wajahnya terlihat khawatir. Iya Mak Farida. Saut Nuri kemudian. Kamu tadi main sama Eni kan? Kamu tahu tidak sekarang Eni di mana? Loh, emang Eni belum pulang, Mak?
kalau Eni sudah pulang, ngapain emak tanya kamu sekarang? Nuri beradu pandang dengan Nilam yang berada di sisinya. Tadi Nuri sudah ngajak Eni pulang sore tadi, Mak. Cuma Eninya nggak mau karena masih main engklek sama Ani dan Halimah. Ya kan, Nil? Nilam mengangguk mengiyakan. Kini mata Mak Farida beralih mencari-cari sosok yang dimaksud Nuri. Anak-anak yang lain ikut beradu pandang mencari keberadaan Ani dan Halimah. Di antara mereka, hingga akhirnya beberapa anak di ujung barat Durung berpindah posisi, memberi ruang jeda agar Mak Farida bisa melihat jelas Ani dan Halimah yang ternyata berada di belakang mereka. Ani, Halimah, benar kalian tadi main engklek sama Eni? Ani dan Halimah saling pandang dengan sedikit ketakutan. Gini Mak Farida, tadi seusai main engklek kami sudah mengajak Eni pulang. Cuma Eninya masih pengen main petak umpet sebentar. Terus Eni menelan ludah. Terus ya udah kita main sebentar. Saya yang jaga, saya cuma ketemunya Halimah, Eninya ngilang. Saya dan Halimah sudah mencari-cari Eni di tanah lapang. Kami kira Eni sudah pulang duluan meninggalkan kami. Jelasnya kemudian. Wewe gombel, saut Nilam lirih. Nuri melirik Nilam dengan perasaan tak enak. Raut muka Mak Farida pun terlihat perang. Terus Eni di mana sekarang? Kak, kami nggak tahu, Mak. Saut Halimah terbata-bata. Ya Allah, Bapak, Pak, Eni di mana? Mak Farida akhirnya menangis terseduh-seduh sambil memeluk suaminya. Sontak suasana di sekitar Durung menjadi kisruh. Ustadz Malik berusaha menenangkan mereka dan menghampiri Mak Farida. Tenang, Bu, tenang. Suami Mak Farida berusaha menenangkan. Mak Farida, mohon tenang dulu. Apa Eni sudah dicari ke rumah sanak saudara atau rumah teman-temannya yang lain? Sudah Pak Ustadz, kami sudah mencari kemana-mana. Lalu kami ingat Emi sempat pamit main bersama Nuri. Tambah beberapa warga yang tak sengaja lewat akhirnya menghampiri Durung Ustadz Malik karena penasaran dengan keributan yang terjadi. Assalamualaikum, ada apa ini kok ribut-ribut? Eni, anak kami hilang. Saut Pak Rompli, suami Mak Faridah dengan suara bergetar. Astagfirullahalazim, bagaimana bisa? Keributan makin tak terkendali. Mak Farida masih menangis. Ustadz Malik berusaha tenang dan memikirkan solusi. Tenang bapak-bapak, Mak Farida, begini saja. Tolong Bapak Isman dan Bagus kumpulkan para warga laki-laki. Kita cari Eni bersama-sama di seluruh desa. Pria berusia 30 tahun itu tampak berpikir sejenak. Jangan lupa bunyikan kentongan saat mencari Eni. Saya akan menyusul setelah mengantar anak-anak pulang ke rumah masing-masing. Baik Pak Ustadz. Saut Pak Isman dan Pak Rompli, tolong titipkan Mak Farida di rumah kerabatnya. Sedang Pak Rompli boleh ikut mencari Eni bersama warga. Pak Rompli hanya mengangguk pasrah. Akhirnya beberapa warga desa Tandur Timur akan memulai pencarian Eni malam ini. Sedang Ustadz Malik mengantar pulang anak didik mengajinya satu persatu. Eni dibawa Wewe Gombel Ustadz, saut Nilam tiba-tiba. Saat itu tinggal mereka berdua, kloter paling akhir yang diantar Ustadz Malik pulang ke rumah. Ustadz Malik tersenyum kecut. Dia tahu Nilam bisa melihat hal-hal gaib. Salah satunya berkat khotam yang dimilikinya. Saya tahu, tadi saya melihatnya di balik pohon bambu di tanah lapang. Makanya Nuri saya ajak cepat-cepat pulang. Ya kan Nur? Nuri meringis mendengar perkataan Nilam karena dia sendiri tidak bisa melihat Wewe Gombel yang dimaksud. Pak Ustadz, kalau Eni nggak cepat-cepat ditemukan, dia bisa hilang selamanya. Hus, jangan ngomong gitu Nil. Saut Nuri khawatir. Bagaimanapun Eni masih kerabatnya. Insya Allah Eni bakal ditemukan. Kita doakan saja ya. Ustadz Malik tahu nggak? Wewe Gombel itu merupakan salah satu peliharaan Mbah Darso. Ustadz Malik menghentikan langkahnya dan memandang Nilam dengan mimik serius. Kamu tahu dari mana Nilam? Barusan Eyangkung ngasih tahu Nilam. Eyangkung, sebutan khotam yang dimiliki Nilam. Menurut Nilam, Eyangkung berwujud sosok kakek bertubuh bongkok.
dengan dagu panjang lancip sedada dan memiliki janggut putih yang panjang mencapai tanah. Eyang Kung ini memang merupakan salah satu khodam yang bertugas secara turun-temurun menjaga keluarga Nilam. Kamu tahu Eni disembunyikan di mana sama Wewe Gombelnya? Nilam tampak berpikir sejenak lalu menggeleng. Eyang Kung gak ngasih tahu Ustadz. Nuri memandang Nilam dan Ustadz bergantian. Meskipun penglihatannya terbatas karena cahaya obor yang temaram, tapi Nuri bisa melihat wajah khawatir milik Ustadz Malik. Seusai mengantar Nilam dan Nuri, Ustadz Malik segera menghampiri kerumunan warga yang sudah berkumpul di depan rumah Mak Farida. Gimana Pak Ustadz, bisa kita mulai pencariannya? Tanya Pak Rahmat yang merupakan salah satu orang yang dituakan di desa. Ustadz mengamati beberapa warga yang membawa kentongan dan sebagian lain membawa obor. Ingat ya bapak-bapak, panggil nama Eni dengan suara lantang sambil bunyikan kentongan. Telusuri seluruh desa, jangan lupa selalu berdoa, tegas Pak Ustadz Malik kemudian. Berarti benar nih si Eni diculik Wewe Gombel, bisik seorang warga. Shh, tegur yang lain. Riuh suara kentongan pencari si anak hilang memecah keheningan malam. Angin bertiup pelan, hanya saja rasa dinginnya cukup menusuk sendi tulang. Sejumlah 15-20 warga menelusuri jalan-jalan setapak mengelilingi desa. Gelap tentu saja, karena desa bahkan pulau ini belum mendapat aliran listrik. Dengan mengandalkan cahaya obor temaram, mereka masih berusaha mencari Eni hingga tengah malam. Bagaimana nih Ustadz, belum ada tanda-tanda Eni? Tanya Pak Rahmat yang terlihat kelelahan. Bahkan suaranya sedikit serak. Baiklah, kita istirahat sebentar. Ustadz Malik kembali berpikir sejenak. Bahkan selama pencarian, Ustadz Malik tak pernah lepas dari wirid agar Eni bisa segera ditemukan. Tiba-tiba ia teringat perbincangannya dengan Nilam. Akhirnya Ustadz Malik pamit pulang terlebih dahulu lewat Pak Rahmat. Pasalnya, mencari Eni yang sedang disembunyikan Wewe Gombel terbilang sulit. Karena Wewe Gombel ini memiliki majikan. Rencananya Ustadz Malik akan melakukan tirakat tertentu dari rumah. Ustadz Malik memang memiliki ilmu kebatinan karena pernah mondok dan berguru dengan salah satu kiai besar di Jawa Timur. 28, 29, 30. Sayup suara Ani terdengar. Eni berlari mencari tempat persembunyian dan mulai menjauhi tanah lapang. Sejenak mata bulatnya menelusuri sekeliling. Hingga akhirnya ia memutuskan bersembunyi di sekitar rimbunan pohon bambu. Di dekat rimbunan sebatang bambu, terdapat sebuah batu besar berwarna hitam dan tumbuhan menjalar yang sedikit lebat. Awalnya ia ragu, takut-takut ada ular di sana. Namun setelah memeriksa area tersebut dan dirasa cukup aman, Eni pun memutuskan tetap bersembunyi di balik batu hitam. Eni yang tersadar di balik batu sedikit menahan tawa mendengar suara cempreng Ani dan sedang mencari-cari dirinya dan Halimah. Seketika Eni terdiam karena barusan seperti ada yang ikut tertawa lirih di belakangnya. Ia menoleh dan tak melihat apapun. Tiba-tiba angin semilir bertiup menghasilkan suara-suara khas bambu yang bergerak-gerak. Mungkin suara bambu yang tertiup angin, batinnya menenangkan. Tiba-tiba suara itu terdengar kembali, suara tertawa cekikikan. Terdengar bunyi batang bambu yang saling bergesekan. Bukan gesekan batang bambu yang membuatnya waspada, tapi suara tawa lirih wanita itu permasalahannya. Tak bisa dipungkiri, suara itu membuat bulu kuduk Eni berdiri. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk segera beranjak dan berlari menjauhi tempat itu karena ketakutan. Eni berlari secepat mungkin menuju tanah lapang. Ia tak peduli lagi kalaupun Ani menangkapnya sekarang. Eni mulai mengatur nafas yang hampir habis. Tangannya memegang dada dengan jantung berdetak cepat, seolah ingin melompat dari tempatnya. Matanya terasa sedikit berkunang-kunang. Eni memang sudah sampai di tanah lapang. Hanya saja tempat itu sepi dan tiada siapapun di sana. Kepalanya berputar menoleh sekeliling, berusaha mencari keberadaan teman-temannya. Ani, Halimah, panggilnya kemudian. Tak ada sautan. Ani, Halimah, kalian di mana? Matanya mendongak ke langit-langit yang sudah berwarna oranye keabu-abuan.
Sial, aku ditinggal pulang ternyata. Gerutunya kesal. Tak jauh dari tempatnya, Eni menangkap sosok familiar sedang berjalan ke arahnya. Seorang wanita bertubuh tambun dengan selendang tipis berwarna hijau tua yang membungkus rambut. Melambaikan tangan seolah menegaskan Eni untuk segera datang menghampirinya. "Emak," gumamnya lirih. Eni segera berlari menghampiri Emak Faridah. "Mak, maaf, Eni sudah mau pulang kok," jawabnya takut-takut. Mak Faridah hanya mengangguk tanpa sepatah kata pun. Tangannya langsung menggapai Eni dan menggendengnya pulang. Sesampainya di rumah, Mak Faridah menggiring anak perempuannya langsung menuju dapur. Eni sedikit heran dengan perilaku emaknya yang hanya diam sedari tadi. Selain itu, biasanya Mak Faridah pasti ngomel-ngomel dan akan menyuruhnya untuk segera mandi. Karena seusai sholat maghrib ia harus pergi ke Durung Ustadz Malik untuk ngaji rutin harian. "Mak, Eni mau mandi dulu, kan habis ini harus jamaah maghrib di surau, terus ngaji di Ustadz Malik." Mak Faridah melotot, tak suka padanya, lalu tetap menarik Eni ke meja dapur. Eni masih merasa aneh dengan sikap emaknya, namun ia tak bisa menolak. "Mak, kok aneh banget ya?" batinya. Mak Faridah mulai membuka tudung saji di meja makan. Mata Eni terbelalak, kaget mendapati sajian masakan yang terlihat enak-enak. Ada beberapa varian masakan. Di antaranya ikan bakar kakap, ikan kuah kuning, kepiting buah santan, rendang dan opor nangka. Eni meneguk ludah bukan main, dan tiba-tiba saja perutnya berbunyi karena lapar. "Ini ada acara apa, Mak? Kok tiba-tiba masak enak-enak begini?" Tetap tak ada sautan sedikit pun yang keluar dari mulut emaknya. Karena sudah kepalang lapar, Eni tak begitu mempedulikan sikap aneh Mak Faridah lagi. Ia pun segera duduk, mengambil piring anyaman bambu beralaskan daun pisang, dan menyendok beberapa centong nasi hangat di atasnya. Eni pun menyantap masakan Mak Faridah dengan amat lahap. "Enak, Mak," ucapnya di sela-sela kunyahannya. Mak Faridah mengambil posisi duduk di samping Eni, lalu mengelus-elus rambut belakang Eni secara perlahan. Ujung sudut bibir keringnya mulai tertarik, menampilkan senyum tipis yang sedikit lebar. Mulai lebar, lalu semakin lebar. Memandang Eni senang dengan raut mengerikan. Eni memasukkan sesuatu berwarna hitam dan bertekstur lembek ke dalam mulutnya. Secara terus-menerus, ia memakannya secara lahap, tak sadar bahwa apa yang masuk ke dalam kerongkongannya adalah kotoran. Seorang nenek berkulit keriput terkekeh pelan, rambutnya yang kusut dan kasar menutupi sebagian wajah. Tampak payudaranya yang panjang dan kendor dengan otot hitam yang mengerikan. Menjuntai, berusaha menutupi tubuh Eni sepenuhnya. Sudah 3 hari 2 malam Eni masih belum ditemukan. Mak Faridah makin kalut. Kedua anak-anak yang lain berusaha menenangkan. Ustadz Malik masih melakukan tirakat dari tengah malam hingga subuh tanpa tidur. Hingga suatu subuh, Pak Joko pergi ke kebunnya yang berada di dekat tanah lapang, menyabit rumput untuk pakan hewan-hewan ternaknya. Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan di balik rimbunnya pohon pisang. Awalnya Pak Joko mengira itu bangkai hewan, namun setelah didekati dan menyingkirkan tumbuhan jalar serta daun-daun yang menutupi, betapa kagetnya Pak Joko. Ternyata sosok itu adalah Eni. Tubuhnya terlihat sangat kotor, matanya terbelalak dengan pandangan kosong. Pak Joko sempat mengira Eni sudah tewas. Namun setelah mengecek kondisi tubuh gadis kecil itu sekali lagi, ternyata jantung Eni masih berdetak. Nafasnya masih ada. Pak Joko langsung mengangkat tubuh Eni dan meminta pertolongan warga. Lagi-lagi kehebohan terjadi di desa. Setelah 1 bulan tragedi kematian tak wajar Pak Jarwo. Namun hal itu adalah satu dari 2 sekian tragedi yang sudah biasa terjadi di desa Tandur Timur. Dalam 40 tahun terakhir, setelah 2 minggu kejadian Eni yang menghebohkan, tiba-tiba tersiar kabar bahwa wewe gombel yang menculik Eni adalah milik Mbah Darso. Entah bagaimana berita itu tersebar di kalangan warga,
Padahal Nilam, Nuri, apalagi Pak Ustadz Malik tidak pernah menceritakan perihal itu pada siapapun. Kemungkinan besar ada warga yang tak sengaja mendengar pembicaraan Ustadz Malik dengan Damar, kerabat jauh Nuri. Saat usaha pencarian Eni yang hilang, Pak Ustadz memang sempat membahas bagaimana cara menemukan Wewe Gombel melalui alam gaib dengan Damar. Satu malam sebelum Eni ditemukan, Ustadz Malik berhasil menemukan persembunyian Wewe Gombel tersebut. Ia sempat melakukan peperangan gaib hingga akhirnya berhasil mengalahkan si Wewe dan merantainya. Lalu Ustadz Malik pun menginterogasinya. Di mana Eni disembunyikan? Apakah si Wewe menculik Eni karena kehendaknya sendiri atau suruhan dari sang majikan? Awalnya makhluk tersebut tak mau mengaku dan hendak melakukan tipu daya padanya. Namun Ustadz Malik paham betul cara kerja jin kafir yang penuh kebohongan. Ayo ngaku, di mana Eni kamu sembunyikan? Makhluk itu hanya mengeram lalu menyeringai. Kau mau anak itu kembali? Berikan aku sajen. Aku lapar. Saya tidak pernah bernegosiasi dengan makhluk sepertimu. Usut punya usut, beberapa hari sebelum Eni diculik, ternyata Mak Farida sempat cekcok mulut dengan anak perempuannya Mbak Darso yang bernama Siti di pasar. Perihal saingan dagang, akhirnya Ustadz Malik membuang jauh-jauh si Wewe Gombel ke Laut Timur. Mengetahui hal itu sepertinya membuat Mbah Darso geram. Terbukti ketika Ustadz Malik tak sengaja berpapasan, Mbah Darso terlihat marah sekali meski tidak mengeluarkan perkataan apapun dari mulutnya. Beberapa hari setelahnya, Ustadz Malik tampak berjalan beriringan bersama Nuri dan Nilam untuk mengantarkannya pulang seusai mengaji. Jalanan desa yang sangat terlihat sejuk di pagi hari dengan pepohonan rindang memang cukup menyeramkan di malam hari. Salah satu alasan mengapa Ustadz Malik harus mengantarkan pulang semua anak didiknya seusai ngaji. Dan malam itu sedikit berbeda. Terdengar suara gemuruh ketika daun dan dahan saling bergesekan. Padahal tidak ada angin. Tiba-tiba telinga mereka menangkap sesuatu. Kerasa krusuk di antara semak-semak, membuat ketiganya menghentikan langkah. Tidak terlihat jelas, samar-samar ketiganya menangkap sepasang mata menyala di tengah jalan. Namun mata itu posisinya berada di bawah, seperti sedang berjongkok. Nilam dan Nuri spontan bersembunyi di balik tubuh tinggi Pak Ustadz Malik. Ustadz Malik pun berjongkok dan mengambil 3 buah batu di sekitarnya. Itu adalah seekor anjing, tubuhnya seukuran anjing normal, berbulu hitam, mata kuning kehijauan menyala dan menjulurkan lidah. Seketika Nuri dan Nilam merinding luar biasa. Ustadz Malik mulai melempari batu ke arahnya untuk mengusirnya. Namun anjing hitam itu berhasil menghindar. Hewan itu masih menatap intens ketiganya. Ustadz Malik mulai mengerti, itu bukan anjing biasa. Kini mata anjing itu terlihat menyipit. Terdengar suara mengeram dan mulai menunjukkan gigi runcingnya seperti hendak menerkam. Si anjing menggonggong keras ke arah mereka, membahana dan menimbulkan gema. Ustadz Malik masih bergeming dan tetap berdiri kokoh di sana sambil melafalkan doa-doa lalu melemparkan batu kecil. Anjing itu kembali menghindar namun terlihat makin marah. Hingga lemparan ketiga berhasil tepat mengenai perutnya, membuat si anjing jatuh dan mengaing pilu. Saat kembali berdiri, anjing hitam itu mundur perlahan dengan suara mengeram seolah memperingatkan. Hingga akhirnya makhluk itu berbalik dan berlari, menghilang meninggalkan mereka bertiga di kegelapan. Ustadz nggak apa-apa? Tanya keduanya khawatir. Saya tidak apa-apa. Ustadz, itu bukan anjing biasa, ucap Nilam. Iya, saya tahu. Itu anjing kiriman dan dia memberi peringatan. Ustadz Malik menautkan kedua alis hitamnya. Peringatan apa? Anjing itu ingin saya menyampaikan pesan pada Ustadz Malik. Katanya jangan ikut campur. Ini waktunya kami makan. Ustadz Malik menghela nafas panjang. Sepertinya ia mulai paham apa maksud dari rentetan musibah yang menimpa warga desa akhir-akhir ini. Suasana desa sangat hening, sama seperti halnya malam-malam yang lalu.
Lolongan anjing liar dan hewan-hewan malam mendominasi keheningan. Damar menyesap sedikit demi sedikit kopi hitam yang masih mengepul dari sebuah lepek. Meletakkannya lalu kembali menghisap rokok secara perlahan. Ujung mata tajamnya melirik Ustadz Malik yang sedang memandang dingin pekatnya malam di depan rumah. Pantas saja, akhir-akhir ini banyak warga yang kesurupan, jatuh sakit secara tiba-tiba hingga meninggal dunia. Awalnya Damar menduga karena mereka sempat bersinggungan dengan Mbah Darso. Tapi kenapa sesering ini? Dan ternyata Ustadz Malik tersenyum sinis sambil menggelengkan kepala. Kamu tahu kan, Li, orang itu punya banyak perewangan dan peliharaan. Kamu pikir makhluk-makhluk itu tak membutuhkan imbalan? Damar kembali menghisap rokoknya yang batangnya tinggal setengah. Matanya menerawang. Mungkin benar dia membalas perlakuan orang-orang yang sudah membuatnya kesal. Tapi di lain alasan, bisa dibilang mereka dijadikan tumbal secara tak langsung, agar makhluk-makhluk itu tetap mau membantunya. Dan benar saja, serangan gaib yang dialami penduduk desa Tandur Timur kian menjadi. Hingga Ustadz Malik, Damar, dan beberapa orang yang memiliki kemampuan disibukkan ke sana kemari, menolong warga yang terkena serangan dari perewangan Mbah Darso. Hal itu membuat Ustadz Malik sering meninggalkan anak istrinya selama beberapa hari, yang tanpa disadari malah membuat keluarganya sendiri berada dalam bahaya. Sama halnya dengan Damar, ia sering mengurung diri seharian di kamar, tanpa makan dan minum. Kalaupun keluar, itu pun hanya waktu-waktu sholat saja, sekedar mengambil wudhu. Lebih tepatnya, Damar melakukan tirakat wirid untuk meminta petunjuk. Hingga malam kembali datang, Damar mendapati sebuah mimpi. Almarhum gurunya mendatanginya. Kala itu Kiai Bustomi yang mengenakan jubah putih meminta Damar untuk mendekatinya. Matanya yang teduh memandang lekat mata sang murid. Kiai Bustomi memang tak mengatakan apapun, tapi mereka saling bicara melalui isi pikiran masing-masing. Di sana gurunya menyuruh Damar untuk melakukan tirakat di sebuah gunung di Boyan selama 33 hari. Setelah itu Damar mencium tawaduk punggung tangan sang kiai. Dari mimpinya itu, Damar bisa bernafas sedikit lega karena menemukan sebuah jalan keluar. Tingkatan ilmu Damar memang terbilang cukup tinggi hingga mampu mengendalikan sukmanya keluar dari raga sesuka hati. Sukma Damar mulai berjalan ke arah rumah Mbah Darso. Tepat di hadapannya sudah berdiri ratusan ribu makhluk yang sudah mencekatnya. Sepertinya mereka tahu akan kedatangan Damar. Hampir semua bermata merah, bermacam-macam ukuran maupun bentuknya. Beberapa di antaranya bahkan memegang senjata. Dilihat dari aura dan wujudnya, sudah dipastikan makhluk-makhluk tersebut berasal dari golongan jin kafir. Lalu datang sesosok makhluk bertubuh tinggi besar, mampu memiliki 2 kepala, maju berada di barisan paling depan. Suaranya menggelegar hingga membuat Damar menutup kedua telinga saat makhluk itu berbicara. Di sini Damar tak dapat untuk berunding. Sampai kapanpun dia tak akan pernah berunding apapun dengan makhluk-makhluk batil itu. Tanpa gentar, Damar mengemukakan akan mengalahkan dan menghabisi mereka semua jika mereka tak mau meninggalkan Pulau Boyan. Makhluk berkepala 2 itu tertawa dan bersikap jumawa, bahkan mengaku bahwa dia adalah salah satu penyihir terkuat dari bangsanya. Makhluk yang mengaku dirinya bernama Batu Rekso itu pun mengancam akan memakan Sukma Damar untuk mengambil lebih banyak korban lain di desa. Dan benar saja, Batu Rekso mengangkat tangannya seakan memberi isyarat pada seluruh anak buahnya untuk menyerang Damar. Damar dan khodamnya pun mengambil posisi kuda-kuda, bersiap-siap menghalau serangan. Di saat yang sama, tiba-tiba sebuah angin berhembus kencang. Tepat di belakang Damar juga ada ribuan pasukan yang siap menyerang, di mana pasukan astral itu memang didominasi dengan wujud macan. Tepat di sampingnya,
Ki Ageng Simo tampak menunggangi seekor macan putih 3 kali ukuran macan biasa, memberi isyarat untuk membalas serangan. Peperangan besar gaib itu tak dapat dihindari. Waktu seolah berjalan seharian, namun tidak dengan waktu di dunia nyata. Singkatnya, peperangan itu dimenangkan mutlak oleh pasukan Ki Ageng Simo. Batu Rekso pun tak berkutik saat Ki Ageng Simo berhasil memutus kedua tangannya. Di sini untuk pertama kali Damar menyaksikan medan perang paling berdarah-darah dalam hidupnya. Amis darah di mana-mana, genangan berwarna merah kehitaman, berbentuk banyak kubangan. Ki Ageng Simo menghampiri Damar yang terlihat pucat menyaksikan kengerian tersebut. Pergilah, selesaikan apa yang memang menjadi urusanmu. Lalu Ki Ageng Simo memberikan sebuah batu hitam pada Damar. Konon katanya batu itu akan bisa mencabut ilmu dan kekebalan sang dukun. Sukma Damar akhirnya kembali ke tubuhnya. Damar memberi sebuah isyarat pada kedua temannya untuk melanjutkan rencana. Ketiganya pun mengendap-endap ke rumah Mbah Darso dan berhasil menculiknya. Tak butuh waktu lama, ketika pemuda itu berhasil membawa Mbah Darso ke dalam hutan dan menutupi kepalanya dengan kain hitam. Sesamanya di sana mereka membanting tubuh Mbah Darso ke tanah. Mbah Darso tertawa mengejek saat mengetahui siapa dalang penculikannya. Berani sekali kalian, mau setor nyawa, hah? Mbah Darso meludah, lalu dengan kekuatannya berhasil melepas ikatannya. Tomo dan Faris sedikit melangkah mundur, namun tidak halnya dengan Damar. Saat Mbah Darso merapal mantra, Damar bergegas mengeluarkan batu yang diberikan Ki Ageng Simo, lalu menjatuhkannya dan menginjaknya sebanyak 3 kali di atas tanah. Seperti itulah Ki Ageng Simo memberikan petunjuk sebelumnya. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan keras di sekitar Mbah Darso. Kurang ajar, teriak Mbah Darso kemudian karena ilmunya tiba-tiba tidak bisa digunakan. Bertobatlah Mbah, minta ampun kepada Allah. Ilmumu hilang karena kehendak Allah. Mbah Darso kembali meludah karena kesal. Akhirnya lelaki tua itu malah memprovokasi ketiga pemuda itu. Tomo dan Faris terpancing dan langsung memukul Mbah Darso secara bertubi-tubi. Bajingan kamu Mbah, laknat. Bapakku mati karena ulahmu ternyata. Caci Faris sembari terus memukul Mbah Darso. Mbah Darso masih tertawa meski hidung dan mulutnya sudah mengeluarkan darah. Damar mencoba menghentikan Farid agar tidak berbuat lebih jauh lagi. Namun entah karena apa, Mbah Darso masih terus berbicara. Kali ini ia berhasil memprovokasi Damar. Hilang sudah kesabaran, ketiganya pun kembali kalap, menghajar Mbah Darso secara bertubi-tubi. Dalam kepala Damar terselip bayang-bayang Malik dan korban-korban Mbah Darso yang lain yang telah menderita. Hingga akhirnya terdengar suara gemeletak tulang-tulang rusuk yang patah. Wajah Mbah Darso kini berlumuran darah. Lelaki tua itu pun akhirnya ambruk ke tanah. Nafasnya tersengal-sengal, seolah kematian memang sudah menunggu untuk menjemputnya. Yang lama gerakan dadanya yang naik turun makin melambat. Hingga akhirnya tubuh itu terdiam, kaku. Namun masih dengan mata terbelalak. Keesokan harinya warga desa dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat di pinggir hutan. Mayat itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Seluruh tubuhnya lebam dengan warna kulit biru keunguan. Wajahnya hampir tak berbentuk dan berwarna sedikit hitam kecoklatan karena darah yang mengering bercampur dengan tanah. Sosok itu tak sengaja ditemukan oleh salah satu warga yang sedang mencari kayu bakar di sekitar hutan. Tampak sekumpulan warga mengerumuni sesuatu yang ditutupi dengan kain putih di dekatnya. Beberapa orang terlihat menangisi si mayat. Iya, mayat itu adalah Mbah Darso. Warga pun tak menyangka dan mulai bertanya-tanya, siapa yang bisa membunuh si tukang santet yang paling ditakuti ini? Nilam dan Nuri hanya bisa memandang dari kejauhan. Sudah kuduga itu Mbah Darso, gumam Nilam. Semalam ia bermimpi menyaksikan semua kejadian, dimulai dari peperangan gaib, penculikan, bahkan detik-detik kematian Mbah Darso yang cukup mengenaskan. Tak hanya Mbah Darso,
Sebelumnya Nilam pun sering mendapat mimpi kematian dari beberapa korban santet Mbah Darso. Mulai dari kematian Pak Jarwo, Bu Kinanti, istri Pak Ustadz Malik, dan warga yang lain. Yang terakhir, Nilam juga bermimpi didatangi korin Ustadz Malik sebelum tragedi kapal tenggelam. Lebih tepatnya khotam milik Nilam yang menyaksikan semua peristiwa tersebut, lalu menghantarkan penglihatannya pada Nilam. Hanya saja ia tak bisa berbuat banyak karena mimpi itu datang saat kematian menjemput. Tak lama kemudian datang beberapa orang memakai seragam yang tak lain adalah pihak berwajib dan petugas medis. Lalu mereka pun membawa si mayat beserta para pengurus desa untuk dimintai keterangan. Setelah beberapa waktu, para aparat terlihat kembali membawa 3 orang pria yang sangat dikenal warga. Mengetahui itu, warga mencoba menghalangi aparat yang dimana sedikit menimbulkan kericuhan. Tak apa-apa bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan menghalangi para petugas. Kami memang menyerahkan diri karena bersalah. Bagaimanapun hukum harus ditegakkan, ucap Damar menenangkan. Damar, Tomo, dan Farid menampakkan raut wajah legowo, sedang istri dan anaknya menangis mengiringi kepergian Damar. Diketahui akhirnya mereka bertiga dibawa dan diadili pengadilan yang ada di Jawa. Kabar terakhir dari perangkat desa, Damar dijatuhi hukuman 3 tahun, sedang kedua temannya 5 tahun penjara. Di saat yang sama, warga desa Tandur Timur tampak bersukacita dengan kematian Mbah Darso. Mereka pun lega, akhirnya teror santet yang telah lama menghantui desa selama beberapa tahun berhenti. Namun di sisi lain, warga tetap bersimpati dengan keluarga Mbah Darso yang berduka. Bagaimanapun, keluarga Mbah Darso juga keluarga yang dikenal cukup baik di desa. Keluarga Mbah Darso juga tidak menyalahkan dan memaklumi sikap warga yang terlihat bersukacita, mengingat bagaimana Mbah Darso sudah banyak membuat zalim pada sebagian penduduk desa. Bagaimanapun kematian adalah hal yang tidak bisa dicegah kapan, di mana, dan bagaimana itu datang. Pak Madi berjalan pulang seorang diri menuju rumahnya yang terletak di dekat sungai. Ia baru saja pulang dari acara 7 harinya Mbah Darso. Bulan terlihat penuh di antara gelapnya langit malam. Suara cangkrik bersautan serta derik-derik bambu yang saling bergesekan karena angin. Sebenarnya Pak Madi sudah terbiasa dengan suasana seperti itu. Namun kali ini berbeda. Hawa dingin begitu merasuk hingga sendi tulang, padahal angin tak tertiup kencang. Bersamaan dengan itu, Pak Madi mencium bau busuk yang menyengat seperti bau bangkai yang gosong. Madi. Kaki Pak Madi terhenti. Entah kenapa kakinya tiba-tiba berhenti bergerak begitu saja. Madi. Suara itu terdengar tua, menggema namun cukup familiar di telinga. Pak Madi menoleh, seolah ada sesuatu yang memaksa kepalanya untuk memutar ke arah suara. Madi, tolong Madi. Mata Pak Madi terbelalak. Lidahnya keluh, jantungnya bergerak cepat, dan tubuhnya kaku sepersekian detik. Itu Mbah Darso, terbungkus kain putih lusuh, diikat 5 dengan bercak kecoklatan di bagian bawah. Wajahnya hancur, namun masih bisa dikenali. Raut muka datar dengan mulut menganga yang meminta tolong. Spontan Pak Madi berteriak. Entah mendapatkan kekuatan dari mana, akhirnya pria parubaya itu berhasil menggerakkan kaki dan berlari cepat ke arah rumah. Tak hanya Pak Madi saja, Hasim, warga desa yang lainnya pun demikian. Dengan langkah malas dipaksanya kedua kaki untuk tetap bergerak. Kebetulan letak kamar mandi berada di luar rumah. Hasim sudah keluar dari pintu belakang. Angin semilir menerpa, membuat rambut halus di sekujur tubuh meremang. Dilihatnya bangunan kamar mandi berukuran 3x3, tinggal beberapa langkah lagi di depan. Kebetulan letak kamar mandi bersebelahan dengan sebuah sumur. Ia mengucek kedua mata saat menangkap sosok berbentuk guling diikat 5 melayang di atas sumur. Hasim tercegat, tak bisa bergerak. Tolong! Suara itu terdengar rendah namun menggema. Mulut Hasim menganga namun tak mampu berkata-kata.
Seumur hidup, baru kali ini ia melihat sosok berwajah semengerikan itu. Sosok dibungkus kain putih itu melayang mendekat. Hingga wajah hitamnya yang hancur kini tepat beberapa senti dari wajah Hasyim. Matanya membelalak menatap pemuda malang tersebut. Bau busuk yang sangat menyengat, menyeruak masuk ke dalam rongga hidung. Tak dipedulikannya lagi cairan hangat mengalir dari kedua sela kakinya. Hasyim tak mampu lagi menahan, lalu pandangannya berubah gelap saat itu juga. Terdengar pintu yang diketuk. "Eni, bukain pintu!" teriak Mak Farida dari arah dapur. Dengan malas, Eni melangkah ke arah pintu depan. Dibuka, namun tak ada siapa-siapa. Kepalanya melongok ke sekitar rumah, kosong dan gelap. Ditutupnya pintu kembali. Baru berbalik beberapa langkah, terdengar lagi suara ketukan. Eni membuka pintu, kosong lagi. Bulu kuduknya merinding. Gadis kecil itu pun langsung menutup pintu kasar dan berlari ke arah kamar. Terdengar suara teriakan dari arah dapur. "Eni, jangan banting pintu, nanti rusak. Tuman," omel Mak Farida. "Eni," teriak Mak Farida lagi. Tak ada sautan dari sang anak. Akhirnya Mak Farida berjalan sendiri dengan tangan masih membawa spatula penggorengan ke arah pintu. "Siapa sih bertamu malam-malam begini?" gumamnya kesal sambil membuka pintu. Tak ada siapapun, kosong. Namun ada yang aneh, ada kaki yang melayang-layang di depan matanya. Kaki itu kotor, penuh lumpur. Mak Farida mendongak perlahan, matanya membelalak mendapati sosok lelaki tua dengan kepala mencengklak, seakan lehernya patah. Wajah berdarah-darah menatap kosong Mak Farida yang sedang ketakutan. Sontak Mak Farida menjatuhkan spatula di atas tanah. "Jerangkong!" Di malam yang sama, di salah satu rumah yang terletak di dataran paling tinggi, Hajah Aminah duduk seorang diri di ruang tamu. Terdengar lantunan merdu ayat-ayat suci Al-Quran keluar dari bibirnya. Tiba-tiba ada suara yang cukup mengejutkan dari luar rumah, seperti benda berat yang terjatuh di teras rumah. Hajah Aminah menghentikan aktivitas mengaji sejenak. Awalnya sempat tak menghiraukan, namun rasa penasaran yang besar tiba-tiba saja merasuk ke dalam pikiran, yang mana langsung membuatnya melangkahkan kaki untuk memastikan. Pintu dibuka. Pelan-pelan beliau mengecek kondisi di luar sana, namun tak ada apapun atau siapapun. Ci, panggil seseorang dengan suara berat. Hajah Aminah menoleh. "Astaghfirullahalazim. Ci, tolong Ci," rintihnya. Pocong Mbah Darso tampak berdiri melayang-layang di samping kanannya dengan wajah hancur. Brek. Haji Aminah masuk dan menutup pintu serampangan. "Hafizah, Ifah, Nuri," panggilnya pada anak dan cucunya. Hajah Aminah menyuruh mereka berkumpul dan menceritakan apa yang dilihatnya. Dan malam itu mereka semua memutuskan berkumpul tidur dalam satu kamar. Desas-desus kabar penampakan Jerangkong Mbah Darso tersebar dengan cepat. Kesaksian datang dari berbagai pihak. Jerangkong adalah hantu yang menyerupai tulang belulang atau tengkorak manusia. Namun sebutan Jerangkong bagi penduduk Pulau Boyan juga berarti penampakan orang yang telah mati. Hampir sebagian besar warga desa mengaku pernah melihatnya. Ada yang melihatnya dalam bentuk pocong, ada juga yang melihat Mbah Darso dengan tubuh berdarah-darah, sama seperti mayatnya ketika ditemukan. Hal itu menimbulkan momok menakutkan tersendiri bagi mereka. Bahkan beberapa orang menyarankan untuk selalu menyediakan sapu lidi di kamar. Karena menurut kepercayaan setempat, sapu lidi mampu menghalau roh-roh jahat. Selama beberapa hari, desa mendadak sunyi. Hampir tak ada siapapun yang berani keluar di malam hari. Namun Mbah Darso menampakkan diri kepada warga hanya selama 40 hari. Setelahnya Jerangkong Mbah Darso tak pernah terlihat lagi. Tak lama kemudian tersiar berita lain yang cukup meresahkan. Menurut kabar, sebelum kematiannya, Mbah Darso telah menurunkan semua ilmu hitamnya pada salah satu kerabatnya. Entah itu anak atau saudaranya, tak ada seorang pun
yang tahu. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.